Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya siang ini Ibu? Alhamdulillah Sehat ya fine. Bu ya. Ya, oke Bu, ini kami berempat perwakilan dari calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Propunjung sekolah kita Ibu. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang gimana pengambilan keputusan selama ini yang udah mungkin Ibu terapkan di sekolah kita ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kita mulai ya Bu ya. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah kita ini, apakah ada suatu masalah yang Ibu hadapi di mana persoalan ini menimbulkan dilema bagi Ibu dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh Ibu ceritakan sedikit kepada kami persoalannya seperti apa kira-kira? Sebenarnya namanya kita suatu unit organisasi dan kita ini merupakan perkumpulan orang-orang. Terutama kalau dengan guru tuh tentu guru-guru yang profesional. Tentu banyak saja masalah. Di bidang pegawai misalnya kan GTK ada. Di segi mengambil keputusan untuk siswa ada lagi nanti. Kemudian dari segi guru-guru tentu ada lagi. Jadi dari paparan Ibu tadi terkait dengan banyaknya masalah gitu loh Bu. Sekarang kami mau minta kepada Ibu kira-kira spesifiknya masalah apa yang akan Ibu kemukakan kepada kami gitu Bu. Yang merupakan dilema bagi Ibu. Dilema bagi Ibu dalam pengambilan gitu. keputusan. Kita ambil yang pegawai lah. Oke, sip. Berarti ini ada ceritanya pegawai kita di sekolah ini. Di sisi lain dia tuh mau bekerja. Mau bekerja tentu dengan tuntutan pendapatan yang akan didapatnya di sekolah. Tapi di sisi lain dia tidak bisa bekerja secara profesional atau sesuai dengan tuntutan atau keinginan kita. Apakah kita mau ganti? Tentu tidak mungkin. Secara kemanusiaan kasihan kita. Berarti dia ini merupakan satu mata pencarian dia butuh. Ya Bu Raffi. Kira-kira ketika Ibu menghadapi dilema seperti itu, apa ya keputusan yang Ibu ambil untuk menyelesaikan kasus pegawai ini Bu? Jadi tentu kita mulai dengan mengadakan pendekatan pada para pegawai itu. Kalau kita punya prinsip ya, kita sendiri sekolah kita itu merupakan sekolah yang kalau dulu itu termasuk sekolah adiwiyata. Kalau kemarin untuk Kabupaten Damastraya itu itu merupakan titik pantauan untuk wilayah Adipura. Jadi kemudian kita sendiri berprinsip sekolah itu karena kehidupan kita tiap hari itu banyaknya di sana. Jadi kita pengen sekolah itu memang rumah yang menyenangkan. Ada berapa kali pertemuan? Yang pertama mungkin sebelumnya SK-nya dan pembagian tugas itu tidak jelas. Oke, kita coba perbaharui ya. Berarti Ibu coba evaluasi pembagian tugasnya ya? Iya. Coba kan evaluasi dengan pembagian tugasnya. Kemudian? Tapi setelah itu sudah didudukkan lagi masih ya, masih. Berarti berikutnya kita coba mungkin kita melakukan pendekatan. Belum merasa ya, belum membuat efek jera atau belum mengena, kita ajak juga lah komite dengan mengiming-imingi pada bapak ibu atau pegawai kita itu karena mereka kan dibayar dengan komite. Kita ajak pula diskusi dengan bapak komite. Jadi berarti Ibu menginginkan si pegawai itu sebenarnya tetap bekerja di sekolah. Jadi memang tidak ada yang dirugikan ya Bu ya. Di satu sisi harapan Ibu memang dia melakukan tupoksinya seperti itu ya Bu ya. Berarti kan suatu dilema bagi Ibu ya dalam mengambil keputusan. Terus langkah-langkah seperti apa yang Ibu terapkan atau keputusan seperti apa yang akhirnya Ibu
Ibu terapkan kepada si pegawai ini kira-kira? Oke. Jadi memang seperti itu ya, yang dilemanya seperti itu. Di sisi lain kita tuh kasihan, tapi kita tahu dia punya kelemahan secara apa ya, secara keberadaan dirinya, mungkin dia tuh kurang pendengaran kurang, kemudian bekerja jeli itu penglihatan juga kurang nampak gitu kan. Standar kebersihannya juga kurang. Iya, standar kebersihan yang dilakukan kurang. Tapi di sisi lain kita kasihan, gimana caranya kalau mau digantikan dengan orang lain gimana? Nah, jadi langkah seperti apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan pendekatan bagaimana ibu itu bisa membagi kerjanya atau menambah jam kerjanya. Kalau bapak komite mungkin ya udah apa keputusan ibu kami terima saja. Diberhentikan boleh gitu ya Bu. Karena kita udah menyiapkan beberapa kali, kita udah tahap-tahapnya udah silakan lah. Tapi itulah di sisi lain kita nggak tega. Berarti timbul pikiran lagi kan, kenapa tidak? Setelah kita selidiki, kita cari informasi, ternyata ibu itu juga bekerja. Kenapa dia tidak bisa nambah durasi kerjanya? Karena tuntutan pendapatan mungkin yang pengen lebih, sehingga di luar itu kan bekerja lagi. Kemudian ya banyak lagi job-job yang dikerjakan di luar. Oke, terima kasih ya Bu. Ternyata solusi yang setelah Ibu laksana itu cukup efektif kan ya Bu. Namun di sini Bu, kira-kira dari beberapa keputusan atau langkah-langkah setelah Bu sampaikan tadi, ada tantangan nggak kira-kira di sini Ibu dengan keputusan yang telah Ibu ambil tadi? Jadi kita kasih pengertian, kalau kita panggil kita kasih pengertian karena pekerjaannya itu banyak, kemudian di sekolah juga banyak, daripada kita itu kadang-kadang bersilang pendapat terus, tapi kan nggak enak juga kadang-kadang berjawab untuk kita biar nyaman. Jadi gimana kita bagi dengan orang lain, tapi dia tidak merasa bagaimana dia itu bisa menerima, dia tidak merasa pendapatannya dikurangin, atau kita menghalangi atau mengurangi pendapatannya. Kita minta pengertian. Tambah tenaga kerja apakah tujuannya ya? Solusi yang diambil Ibu tadi, tenaga K7 kita tidak diberhentikan, tetapi tetap kita pertahankan dengan cara mengambil tenaga lagi. Cukup efektif juga itu. Tidak ada yang dirugikan intinya ya Bu ya. Ya, dan kita tuh tidak maksudnya kita tidak langsung meng-cut ini ibu dikurangi gajinya ya, dipotong ini tidak. Jadi kalau menurut ibu bagaimana? Jadi dia bolehlah, tapi mohon Bu, dia minta berapa. Jadi dengan kesadaran, dengan kemauan sendiri mau berbagi, akhirnya seperti itu. Kemudian mohon dengan permintaan. Jadi alhamdulillah ibu itu kita fasilitasi juga bisa berjualan di sekolah, bisa. Jadi dengan permohonan Bu izinkan saya. Jadi alhamdulillah dengan kerelaan, dengan senang hati ibu itu mau berbagi, ada jalan keluarnya sendiri. Berarti kalau kayak gitu cukup efektif lah ya, keputusan yang ibu ambil sekarang tuh ya. Menurut ibu gimana Bu? Kalau menurut kita sendiri ya itu efektif, karena seperti yang ditanyakan Bu Des tadi, kira-kira mengambil keputusan itu tantangannya apa nanti. Kita memang itu kan lama, soalnya kalau kita mengurangi gaji pegawai, takutnya berita keluarnya apa dasarnya? Dasar mengurangi itu takutnya nanti bunyi keluarnya kan lain. Jadi kepala sekolah kan itu sering pegawai diberhentikan, gaji pegawai diturunkan, tetap itu bunyinya. Jadi seolah kepala sekolah itu kurang kemanusiaannya. Jadi itu biasanya yang terdengar keluar. Jadi Ibu masih memikirkan untuk pengambilan keputusan, masih memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya betul. Nilai kasih sayangnya nampak di situ. Berarti dasarnya tadi tanggung jawab sebagai pimpinan nampak sekali di sini di keputusan tadi. Nah, yang namanya tantangan akan selalu ada Bu. Karena sebanyak itu orang yang setuju dengan kita, sebanyak itu pula orang yang mungkin tidak setuju. Itu betul itu. Yang namanya dilema ya Bu. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan Ibu pun
tadi untuk mengambil keputusan bukan hanya ibu saja sendirian yang memutuskan, Iya. tetapi juga meminta beberapa orang pihak, kayak gitu ya Bu ya. Bukan 1 Iya. jam 2 jam, itu ada prosedurnya Ibu ya. Iya. Mulai dari apa tadi Bu? Prosedurnya? Iya, udah. Berarti Iya. kita dari Iya. awal kita sudah secara pribadi sudah, Iya. kemudian Iya. dengan kelompok ini kebetulan Bu Des wakil wakil, dan iya. juga Iya. bagian humas ya. Komite. Nah, jadi Bu Des sendiri kan lihat kita mengumpulkan komite dengan wakil Iya, humas, iya, bagaimana menceritakan, kita sudah bicarakan permasalahan ini, apa kira-kira tindakan yang kita lakukan. Faktor apa saja kira-kira yang mempermudah ibu ya Iya. dalam mengambil keputusan tadi? Sehingga ibu berani ngambil Ngambil tepat. keputusan. Itu ada dukungan dari pihak lain ya Bu. Ya, maksudnya kalau kita punya masalah sekolah, kemudian untuk mengambil keputusan, jadi biasanya jangan keputusan kita sendiri. Oh, iya. Dulu. Jadi tentu kita diskusi dulu dengan seperti wakil-wakil, kami selalu tuh apa saja permasalahan sekolah, jadi kita selalu bicarakan. Sekolah. Oke Bu, pertanyaan terakhir dari kami. Pembelajaran apa kira-kira yang Ibu petik dari kasus yang sebentar ini kita bahas secara bersama? Pelajaran kita ambil ya dari beberapa permasalahan yang ada, terutama yang membawa dilema. Iya. Iya. Mengambil keputusan itu memang sulit. Iya. Tapi asal kita itu berunding atau bersama dengan tim-tim yang ada di sekolah, itu biasanya itu ringan. Nah, itu yang pelajarannya. Asal jangan keputusan itu menurut kita sendiri atau ego kita sendiri. Kalau keputusan itu sudah berhasil kunyah-kunyah kita bersama atas beberapa pertimbangan, ingatan-ingatan dari beberapa kawan, itu insya Allah itu akan aman. Luar biasa. Yang pertama teringat sekali gini tadi Bu. Ternyata ibu mengambil keputusan tadi yang pertama apa tadi sudah menjunjung tinggi tadi nilai-nilai kebajikan ya secara universal. Apa tadi rasa kasihan, tanggung jawab gitu ya Bu Raf. Kemudian nampaknya Bu, sesulit apapun masalah atau dilema kita harus mengambil sebuah keputusan sebagai pimpinan gitu. Walaupun nanti tentu ada juga risikonya ya Bu. Tapi kalau bisa tuh diminimalkan, itu mungkin ya Bu kami gitu. Itu udah kesimpulan itu. Nah, kesimpulan yang kedua. Boleh. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya menyodorkan ego pribadi. Karena ibu adalah seorang pemimpin. Ingat Betul orang SMA ini. Iya. Orang SMA itu. Secara keseluruhan, kalau kita dengarkan penjabaran dari Ibu pengambilan keputusan, ternyata Ibu memang betul melibatkan semua pihak ya, Semua untuk pihak, mengambil ya. keputusan, memperhatikan nilai-nilai kebajikan, ya, tidak bertanggung jawab. merugikan pihak ya Bu ya, Iya. tidak Oke. merugikan Bertanggung jawab, ya. Berpedoman pada langkah-langkah, ada prosedur-prosedurnya. Jadi tidak Bu, Iya. jadi memang hasil kesimpulan kita hari ini ternyata menjadi seorang pemimpin itu hebatnya kita tentu ada pihak lain yang mendukung ya Bu ya. Tetap berkolaborasi ya sebagai pemimpin. Tadi juga kami mengambil kesimpulan memperhatikan nilai-nilai kebajikan, tidak merugikan pihak lain. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswiwati, calon guru penggerak angkatan 6 institusi SMA 1 Pekunjung Kabupaten Darmasraya. Di sini kami akan mewawancarai kepala sekolah yang smart. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih Bu Des, makasih Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita, Kepala SMA 1 Sitiung Kabupaten Darmasraya. Dengan informasi daripada guru CGP Smart kami, maka kami siap untuk diwawancarai dan siap untuk membantu hal-hal yang dirasa perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Apa Tri. kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Tri gimana dengan Bu Des? Alhamdulillah kami baik-baik.
baiklah Bu, pada kesempatan ini kami mendapat tugas di modul 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan oleh pimpinan. Di sini kami minta waktu kepada Ibu, kasus-kasus apa atau dilema yang sedang Ibu hadapi saat ini di sekolah. Oke, terima kasih Bu Des. Terima kasih juga dipercaya untuk wawancarai sebagai untuk melengkapi tugas daripada CGP. Masalah kasus banyak sekali. Ya, ada yang akademik, ada yang non akademik, ada juga dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat aturan yang ada dan komunikasi kolaborasi yang bagus, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Alhamdulillah. Ini Bu, selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika yang ada Ibu alami dalam waktu dekat ini. Bisa Ibu ceritakan? Oh ya, banyak sekali, tapi kita butuh satu aja ya. Satu saja ya. Dilema etika itu ya kita ambil yang terakhir aja lah, dimana ada seorang guru di sekolah lain, katakanlah SMA 2 Pulau Punjung, namanya Ibu Yumel Riza Esos. Beliau barusan lulus PPG, yang sebelumnya beliau mengajar di bawah 24 jam. Setelah lulus PPG, karena aturan dia harus mencari jam tatap muka 24 jam. Nah, dengan dasar demikian maka beliau mencari-cari sekolah yang ada jam mengajarnya minim 24 jam. Nah, ini sangat dilema sekali karena pada umumnya di perjalanan pasti sudah ada gurunya. Ya, pasti ada gurunya walaupun ada guru honor atau guru tidak tetap. Nah, dengan masuknya beliau ya otomatis guru honor tersebut ya harus kita resign, harus kita istirahatkan buat sementara waktu sampai batas waktu yang tidak bisa kita tentukan karena aturan. Nah, ini sangat dilema sekali. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi dengan permasalahan yang telah Ibu jelaskan tadi, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke. Setelah kita didatangi oleh guru yang mau masuk dan bahkan sekaligus membawa SK-nya ke sini, maka tentu kita sangat senang hati di satu sisi. Di satu sisi lagi tentu ada masalah. Inilah dilema etika tadi. Nah, sehingga kita ya memberitahu dulu kepada wakil atau unsur wakil, ini ada tamu atau guru yang mau masuk. Nah, lalu kita sosialisasi dan kita ingatkan harus kita terima karena aturan. Nah, selanjutnya kita memanggil guru honor tersebut dengan menginformasikan bahwa ada guru yang PPG yang mencari jam ke sini. Nah, dengan telah disosialisasi ya tentu dia walau bagaimanapun dia tahu aturan, tentu ada nampak kesedihan di sana. Nah, inilah yang dilema tadi tuh. Di satu sisi aturan, di satu sisi kita kasihan melihat para guru honor yang sudah menahun di sini. Terima kasih Ibu. Boleh kami simpulkan bahwa yang langkah-langkah tadi itu memang efektif. Kalau boleh tahu kami juga nilai kebajikan yang di dalam kasus ini yang Ibu anggap baik yang dimunculkan itu apa Ibu? Nilai kebajikannya yaitu adanya nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemanusiaan begitu. Karena ya ada yang kurban dari aturan tersebut. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita munculkan di sini dan menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Oke. Jadi dengan Ibu telah menerapkan menjunjung tinggi tadi nilai kemanusiaan, hal-hal apa yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut? Oh, sangat banyak sekali tantangan ya. Di setiap ada suatu aturan lalu diambil suatu kebijaksanaan yang tantangan, hambatan, gangguan, ancaman itu selalu ada oleh seorang manajer ataupun kepala sekolah. Nah, antara lain tantangannya adalah
orang yang belum menguasai, ya, dia mendengar kebijaksanaan yang kita ambil, dia akan menganggap kita negatif. Seperti misalnya dari orang tua yang si guru, dari guru kita yang belum mendengar, ya, dia beranggapan kok tega amat, ya, memberhentikan, kok tega amat, diistirahatkan, apa ndak bisa dibagi, walaupun 4 jam satu orang, 2 jam satu orang lagi kan bisa dibagi itu gitu. Nah itu ndak salah juga, ya, karena dia belum paham. Nah, namun ini tantangan bagi kita untuk memberikan informasi kepada guru-guru kita. Kalau kita tidak tahu permasalahannya, jangan mengambil suatu kesimpulan dan jangan negatif terhadap seseorang. Ini pembelajaran juga bagi teman-teman kita. Jadi di sana juga banyak nilai-nilai informasi komunikasi itu harus lebih ditingkatkan. Terima kasih Ibu. Ini selanjutnya dalam penyelesaian masalah tadi, apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian, bagaimana nih Bu dalam penjadwalannya gitu? Kerja ini harus cepat kita lakukan karena semester baru harus akan dilakukan dan penyusunan daftar harus disegerakan oleh wakil kurikulum. Namun walaupun disegerakan, kita harus super hati-hati dalam menyampaikan kepada guru yang akan kita istirahatkan. Jadi kita melihat situasi kondisi wajahnya, enjoykah dia, lagi ada masalah. Ketika lagi enjoynya, nanti kita rangkul, ya, kita bawa ke ruangan, ya, kita sampaikan inilah yang terjadi. Bukan kehendak guru yang bersangkutan, bukan kehendak kita, tapi aturan. Nah, namun jangan cemas, Allah selalu ada bersama kita dan Ibu juga akan bersama Ananda. Nah, maka ya kita carikan solusi dengan berbagai hal. Baik Bu, dari yang telah Bu jelaskan tadi, kemudian langkah-langkah atau prosedurnya, adakah kira-kira orang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ini? Ya, faktor-faktor yang mempermudah kita adalah bahwa dengan informasi, dengan penjelasan, dengan komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait, maka kawan-kawan atau senior-senior kita itu paham. Nah, jadi dengan paham tersebut akan memudahkan kita. Apalagi kita tidak lepas begitu saja, berusaha kemana-mana kita mencari solusi untuk yang korban, katakanlah korban, ya, karena biasanya mengajar sudah 4 tahun, sudah 2 tahun, sekarang dia harus istirahat. Nah, jadi kita ikut di dalam mencarikan solusi. Terima kasih Ibu. Terakhir, dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, pastinya ada pembelajaran yang kita petik. Mohon dibagi juga pelajaran atau pengalaman yang dari keputusan dilema tadi. Pembelajaran yang kita petik di sini adalah dengan bersama, dengan bersatu, dengan ada rasa kekeluargaan, semua permasalahan atau satu saja permasalahan bisa kita bersamakan. Jadi pembelajarannya indahnya kebersamaan, indahnya perdamaian, indahnya suatu kekeluargaan. Sehingga bahagia satu, bahagia semua, sakit satu, sakit semua. Alhamdulillah akhirnya anak ini bisa kita bantu tempat mengajarnya di salah satu SMP di sekitar kita. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Dari kebijakan telah Bu ambil itu, mudah-mudahan ini merupakan sebuah keputusan yang tepat, sehingga apapun nanti risikonya, yang jelas pertama tadi Ibu sudah berpihak di sini, berdasarkan bertanggung jawab, kemudian juga ada nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan itu sekali mungkin ya di sini yang sangat kami tonjolkan Bu. Kenapa? Kalau kita sudah membuat kebijakan berdasarkan nilai kebajikan, itu biasanya untuk kepentingan orang banyak bersama. Itu mungkin ya Bu. Oke, Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sebelum pamit ya, Ibu berkesan dengan guru-guru Smart ya, Ibu Tri, Ibu Des ya, memang tepat lulus di CGP.
Jadi dalam kesan ibu tersebut, ibu punya harapan, jadilah menjadi manajer, menjadi pemimpin yang bijaksana, yang diidolakan dan bermanfaat untuk semua. Demikian harapan ibu kepada calon pemimpin. Mudah-mudahan pengalaman baik ibu bisa kami menerapkan ya. Amin, amin, amin. Sini deh. Iya, sama-sama. Dadah. Dah. Engkaulah matahari di dalam hidupku, Engkaulah cahaya dalam hatiku, Engkaulah ciptakan cinta pada Tuhanku, Engkaulah ciptakan rindu pada Rasulku. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Engkaulah matahari di dalam hidupku, engkaulah cahaya dalam hatiku, engkaulah ciptakan cinta pada Tuhanku, engkaulah ciptakan rindu pada Rasulku. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati.